Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083 dari kelas C, Matkul Praktikum Sistem Embedded. Jadi pada tugas kelima, yaitu praktikum kelima, ada praktikum sistem kendali implementasi DAC dan PWM, yaitu mengubah sinyal digital menjadi analog dan memanipulasi memanipulasi pulsa. Lanjut ke slide selanjutnya. Apa itu DAC dan PWM? DAC adalah Digital to Analog Converter, yaitu mengubah data digital menjadi tegangan analog, nyata, dan kontinu. Outputnya bisa bervariasi tegangannya halus, misal 0 sampai 3,3 volt. Ini ada ibaratnya, yaitu keran air yang bisa dibuka setengah, tegangan benar-benar berubah. Cocok untuk audio sinyal presisi kontrol tegangan halus. Selanjutnya ada PWM atau Pulse Width Modulation, yaitu memanipulasi lebar pulsa sinyal digital on atau off dengan sangat cepat. Outputnya ada gelombang kotak, tegangan tetap digital namun efeknya analog. Ibarat saklar yang dinyala matikan sangat cepat sehingga terlihat redup. Cocok untuk motor servo, LED dimming, kendali daya. Selanjutnya ada DAC voltage. Yang pertama ada STM32 ESP menggunakan resistor dan LED. Di sini ada tujuan dan prinsip kerja. Dari tujuannya ada menghasilkan sinyal true analog dari pin DAC microcontroller untuk mengatur intensitas LED secara halus tanpa flicker. Jadi ini nanti modelnya seperti kedip gitu ya, bukan kedip, seperti dimming. Jadi nyala matinya itu kayak slow gitu, enak dilihat. Selanjutnya ada prinsip kerja. Microcontroller mengirimkan nilai digital 0 sampai 255 pada ESP, 0 sampai 495 4095 pada STM32 atau yang bisa disebut 12 bit ke pin DAC. Nilai ini diubah menjadi level tegangan nyata yang proporsional sehingga LED menyala makin terang secara sangat halus. Selanjutnya ada keunggulan DAC, tidak ada efek kedipan flicker atau free karena tegangan benar-benar berubah secara kontinu, berbeda dengan PWM yang on atau off. Ini ada kontrol sudut. Oh ya, ini percobaan ya. Yang kedua ada kontrol sudut. Ini percobaan satu tadi, yaitu DAC voltage output, berarti pakainya itu LED ya outputnya. Selanjutnya ada outputnya menggunakan servo dengan ADC dan PWM. Jadi inputnya itu baca potensio. Potensionya itu diputar-putar sebagai inputan analog. Kemudian nilai analognya 0 sampai 3,3 volt dibaca oleh pin ADC microcontroller menghasilkan nilai digital 0 sampai 4095. Outputnya sinyal PWM ke servo. Jadi sudutnya itu bisa diatur lah sama potensionya. Misal mau 90 derajat, 180 atau 0 derajat seperti itu. Prosesnya ada melalui mapping nilai ADC di mapping ke rentang sudut 0 derajat sampai 180 derajat menggunakan fungsi map secara proporsional. Aksinya yaitu motor servo berputar bergerak ke sudut yang tepat sesuai putaran potensiometer secara real time. Ini percobaan ketiga. Oh ya, yang ini ya, LED dimming PWM DAC. Ini ada PWM-nya, jenis sinyalnya digital on off, yang gambarnya itu kotak-kotak ya kalau di osiloskop. Cara mengatur duty cycle, tegangan outputnya high atau low cuman 2, tidak bisa setengah gitu. Efisiensi dayanya sangat efisiensi, motor servo LED, bisa ada efek flicker halus. Tujuannya untuk membandingkan peredupan LED menggunakan PWM versus DAC secara langsung. Di sini ada DAC, yaitu tegangan kontinu, jenis sinyalnya analog murni. Cara mengaturnya amplitude tegangan output bervariasi halus, efisiensi daya lebih rendah, penggunaan audio sinyal presisi. Di sini namun ada kerugiannya, yaitu membutuhkan DAC hardware. Ini GUI. Oh ya, ini kita bukan pakai GUI Python tapi pakai pakai hardware osiloskop. Ini ada tantangannya, sulit membentuk atau melihat bentuk gelombang sinyal PWM atau DAC tanpa osiloskop fisik yang mahal. Tapi di praktikum saya kemarin kami menggunakan osiloskop ya, nanti akan disertakan pada videonya.
Nah, ini solusinya menggunakan Tinker atau Python Qt atau Matplotlib. Nah, cara kerjanya, DAC menghasilkan sinyal pada hardware yaitu sensor output, kode serial word, microcontroller mengirim nilai via USB ke PC. Ketika ada Python script, yaitu script membaca data serial secara real time. Terakhir ada grafik tampil, Matplotlib merender bentuk gelombang live. Nah, ini contoh project bebas ya. Kita bisa melakukan, ada pilihannya, ada kipas pendingin otomatis, palang pintu tol otomatis, atau smart light system. Nah, terakhir di sini ada kesimpulannya, yaitu DAC vs PWM, beda fungsi beda peruntukan. DAC menghasilkan tegangan analog murni yang presisi, ideal untuk audio dan sinyal kontinu. PWM sangat efisien untuk kendali daya seperti motor, servo dan LED dimming. Kedua, ada integrasi ADC plus DAC PWM, fondasi sistem kontrol. Penggabungan ADC membaca kondisi lingkungan dengan DAC atau PWM. Mengeksekusi tindakan adalah inti dari sistem robotika, IoT, dan kontrol industri modern. 3 ada GUI atau Python mempermudah debugging plus analisis. Virtual oscilloscope berbasis Python memungkinkan visualisasi bentuk gelombang sinyal PWM dan DAC secara real time tanpa memerlukan hardware oscilloscope yang mahal. Nah, seperti itu. Nah, langsung kita ke bagian VS Code-nya ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan file yang kita praktekkan. Pertama itu kita pakai menggunakan STM32 DAC voltage output. Nah, kita cara input filenya, kita open folder. Nah, ini kan kita sudah disediakan oleh dosen, yaitu link GitHub, kita bisa install. Nah, di sini ada 14 praktik ya. Kita menggunakan yang 4 ADC. Kita klik, kita langsung klik pilih yang ini, kemudian praktikum. Lah, kita bisa yang mana dulu, misal STM32, kemudian lagi kita menggunakan yang ADC single. Oh, salah, ini yang praktikum keempat, maksud saya praktikum kelima ya. Yang ini berarti yang DAC dan PWM praktikum. Nah, kita klik STM32. Nah, kemudian kita klik yang voltage output, namun kita select folder, klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di bagian sini, kita coba saya silang dulu. Nah, di sebelah sini itu kan kita tadi sudah menginput ya, meng-select folder. Kemudian kita bisa cari di bagian ini SRC, kita klik, ini adalah codingannya. Nah, awalnya itu main C. Nah, kita harus merubah ke main CPP karena C++. Kita klik 2 kali. Kemudian kita bisa memprom atau mengcoding di sini bagiannya. Jangan lupa kita keluarkan platform ininya juga. Nah, seperti ini. Dan coba kita running ya. Yang pertama ini kita running dulu. Kita running dengan cara klik centang di sini. Kita build maksud saya. Kita tunggu. Memang cukup lama ngebuildnya, kita tunggu aja. Kita bisa melakukan prompt di sini ya, teman-teman. Nah, jika sudah muncul sukses, nah, main CPP ini bisa kita uploadkan ke project yang sudah kita bikin hardwarenya, yaitu LED ya tadi ya, DAC, tapi pakai LED dulu.
Nah, untuk uploadnya saya akan ini kan saya membuat video di rumah jadi tidak ada hardwarenya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik panah di sini, namun harus disambungkan ke hardwarenya. Nah, tetapi hardwarenya itu ada pada video selanjutnya. Nanti saya pasang di setelah ini. Nah, selanjutnya setelah yang pertama kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu menggunakan servo. Nah, ini yang servo, kita silang dulu yang ini. Kita gunakan servo. Kita pakai menggunakan open file folder seperti tadi untuk menginput filenya, kemudian src. Nah, kita klik main cpp sama platform ininya. Ini penting karena untuk framework boardnya agar terbaca ya, blue pill-nya seperti itu agar sesuai. Nah, ini adalah coding yang untuk servo, memutar servo. Sama kita ini kan sudah saya praktikan ya waktu di matkul kemarin. Jadi langsung bisa teman-teman build lagi seperti tadi. Kita tunggu ya. Nah, ini sukses. Nah, teman-teman bisa upload lagi seperti cara yang sebelumnya. Nah, apabila misal project hardware-nya sudah jadi, bisa teman-teman langsung upload seperti ini. Upload nanti sambil menancapkan ke komnya di laptop, nanti bisa terbaca seperti itu. Baik, begitu juga dengan yang STM ESP32 dengan cara yang sama aja, tapi bedanya itu hanya SP. Nanti saya akan melampirkan semua videonya di video saya habis ini, akan saya lampirkan. Baik, mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.